di sini saya punya putih telur, kemudian ikan dori, kemudian sayur kentang, buncis, dan brokoli putih. Untuk sayurannya bisa diganti apapun, terserah Mams, yang ada di kulkas atau yang ingin dipakai terserah. Wortel juga bisa, ikan bisa diganti juga. Nah, telur putih ini juga opsional. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam air yang mendidih, supaya matang sayurannya. Kemudian putih telurnya juga jangan lupa dimasukkan, tapi karena dia sudah matang terserah mau dimasukkan juga atau tidak. Kemudian setelah itu ikannya juga jangan lupa dimasukkan. Jadi di sini kenapa saya masukkan semua, kenapa saya matangkan semua, karena mencegah makanannya biar nggak cepet basi. Jadi salah satu trik yang saya gunakan adalah saya matangkan semua bahan-bahannya di awal. Jadi di belakang nanti misalnya kita lupa untuk menghangatkan, dia tidak cepat basi. Kemudian kita tunggu. Setelah itu, setelah matang, setelah dirasa cukup lunak sayuran yang kita inginkan, kita tiriskan. Setelah ditiriskan, nanti tunggu ya Mam sampai dia hangat atau sampai dia dingin, agar mesin blendernya atau mesin penghancurnya nanti nggak cepat rusak juga kalau digunakan pada bahan-bahan yang panas sekali. Nah, ini saya tunggu sampai hangat, tapi kalau Mams lagi terburu-buru, usahakan tunggu sampai hangat aja. Kemudian setelah ditiriskan, tunggu beberapa menit, sudah dingin, masukkan ke dalam alat blender, terserah alat blender, penghancur, apa saja yang Mams punya di rumah. Masukkan sedikit demi sedikit, campur aja nggak apa-apa, jadi tidak perlu dipisah antara ikan dan sayuran, kita campur semua. Kalau misal dirasa sudah cukup penuh, berhenti dulu. Kemudian nanti jangan lupa diberi air ya Mams, untuk memblendernya diberi air sedikit karena untuk membantu menghancurkan si sayurannya tersebut. Kita blender sampai tekstur yang diinginkan seberapa, bisa kasar, bisa halus, tapi di sini saya milih untuk yang halus supaya nggak ada yang kasar, karena nanti saya akan kasih tambahan bahan lainnya. Kemudian kita panaskan di api yang kecil, jadi kita nggak perlu khawatir ini akan bau karena dia proses awal kita sudah masak, proses akhir kita tetap masak, jadi insya Allah akan tahan lama. Dimasak sampai kadar airnya itu menyusut. Jadi kan di sini karena tadi kita beri air, biar kandungan airnya juga terserap oleh panas. Nah, di sini saya masak terus. Setelah dimasak terus sampai ada gelembung-gelembungnya, kemudian terserah Mams mau seencer apa atau mau sekental apa. Kalau di sini saya usahakan yang kental, saya nggak mau yang encer karena kalau encer nanti jadinya kayak bubur bayi. Jadi karena di sini saya gunakan untuk lansia, saya ingin masih ada kasar-kasar, bukan kasar, kentalnya, masih ada kental-kentalnya, jadi mereka juga cukup kenyang. Nah, untuk Mams bisa gini aja atau ditambah dengan bahan lain, misalnya garam atau gula, tapi di sini saya nggak kasih karena nanti saya akan menyajikan dengan kuah sayur. Nah, di sini saya juga tambahkan nasi sedikit saja untuk teksturnya agar lebih kasar sedikit, supaya lebih kental sedikit. Kemudian kalau sudah dirasa matang, sudah dirasa tingkat kematangannya sudah pas, kita plating. Nah, seperti ini.